Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sesudah bangkit dari tempat tidur, barangkali kita sudah melakukan beberapa aktivitas ringan. Ibu di dapur mulai sibuk, kaum bapak mungkin sedang duduk menikmati kopi sebelum berangkat bekerja, atau anak-anak mempersiapkan diri mau sekolah atau kuliah, atau bahkan juga sebagian sudah bekerja. Sebelum kita melanjutkan pekerjaan yang lebih serius, hari ini Kamis 18 September 2025, baiklah kita menyisihkan waktu barang 10 menit untuk duduk berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu mari kita mendengar nats renungan hari ini yang dibacakan oleh salah seorang remaja Naposo, anggota jemaat kita. Nats renungan harian Kamis 18 September 2025 diambil dari Ulangan 31 ayat 6. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Dalam bahasa Batak Lidok, "Firma ton dimuna jala marsi hohot, unang tahuton hamu jala unang godoron rohamuna, maradopon nasida. Ai jawab bade batap sandirin denganmu mardalan, dang togamon marsomba sombu, ibana midaho, manang tadihorona doho." Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Kristen diajarkan untuk selalu teguh dan berani dalam menghadapi segala rintangan dalam hidup. Sebab sesulit apapun keadaannya, mereka masih punya Tuhan yang akan menyertainya dalam semua keadaan. Hal itu tercermin dalam kesaksian Alkitab. Nats renungan kita hari ini yang diambil dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Bila kita menyimak secara keseluruhan, pasal 31 ini menggambarkan hari-hari terakhir masa kepemimpinan Musa. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengalaman hidup yang panjang dan pengalaman bersama umat Israel atas tuntunan Tuhan, menyadari bahwa tidak mungkin untuk selamanya akan memimpin Israel, karena Allah sendiri pun memberi batasan waktu bagi Musa. Maka melalui Ulangan pasal 31 ayat 6 ini, Musa menegaskan kepada bangsa Israel untuk tetap berani meski ia tidak lagi memimpin mereka. Di sisi lain, tentulah Musa mengetahui dengan jelas bahwa umat Israel memerlukan pemimpin untuk meneruskan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Jelas kata-kata peneguhan pada ayat renungan ini tidak berdiri sendiri, namun harus dihubungkan pada ayat sebelumnya dan juga khususnya pada ayat berikutnya, di mana Musa memanggil Yosua
dibawa ke tengah-tengah umat Israel. Yosua adalah seorang abdi Musa. Hampir seluruh hidup Yosua didedikasikan untuk mengabdi kepada tuannya. Yosua tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, sehingga ia harus menerima apa saja perbuatan yang dilakukan tuannya kepadanya, entah itu baik atau buruk. Namun ketika tuannya itu meninggal, Yosua lah yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin Israel. Yosua yang selama ini sering dihina berubah menjadi orang yang mulia. Ini tertulis dalam Yosua 1 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada umat Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Meski telah ditetapkan langsung oleh Tuhan, bangsa Israel tidak lantas mempercayai Yosua. Ada rasa ragu dan takut di benak mereka jika Yosua tidak bisa memimpin Israel sebaik Musa. Musa pun mengerti kegelisahan itu. Karenanya ia menenangkan mereka agar tidak takut dan tetap tegar menghadapi musuh di bawah kepemimpinan Yosua. "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Melalui pasal tersebut, Musa menegaskan bahwa bukan Yosua dan bukan pula dirinya yang sebenarnya memimpin mereka, melainkan Tuhan. Jadi mereka tidak perlu takut, sebab Tuhan akan selalu menyertai dan membantu umatnya menghadapi para musuh. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Kristen atau warga kerajaan surgawi yang sekaligus juga sebagai warga kerajaan dunia sedang berada di tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dalam dua kerajaan tersebut mengalami pergantian tampuk kepemimpinan, baik dalam kerajaan surgawi melalui gereja, kita melihat ada pergantian pemimpin. Dan juga di tengah negara kita, silih berganti para pemimpin kita. Kita memang berharap bahwa mereka dapat memimpin kita dan mereka dapat memposisikan diri sebagai hamba atau alat Tuhan, membawa kita mengalami hidup yang merasakan berkat Tuhan. Tentunya tidak semuanya harapan itu bisa terwujud. Bahkan mungkin membuat kita takut, khawatir, dan sebagainya. Peneguhan dalam nats ini dapat kita kenakan pada diri kita yang sering mengalami keraguan, bahkan cenderung takut menjalani hari-hari hidup kita. Jangan pernah takut menghadapi rintangan hidup. Selama beriman kepadanya, Tuhan pasti selalu ada dan menemani setiap langkah kita. Berpegang pada firman-Nya adalah kekuatan pertama dan utama dalam hidup kita menghadapi badai atau ombak kehidupan ini. Dialah nakoda yang memegang kemudi kehidupan kita, memastikan perjalanan kita sampai pada tujuan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat bangun dari peraduan kami satu malaman. Engkau jagai, dan kami hari ini mempersiapkan diri untuk bekerja, melakukan berbagai aktivitas. Sertai kami Tuhan dalam semua kehidupan kami. Berikan arah dan petunjuk yang dapat kami mengerti,
dan kami menjalaninya dengan penuh syukur, penuh keyakinan, dan penuh kepercayaan. Hanya Tuhan yang menolong kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.